sekali. Tentunya kami tidak mempunyai suatu niatan untuk mengambil lahan orang lain. Karena kami juga diberikan oleh negara kepada kami, Pak. Ketika kami berinvestasi datang Kalimantan Tengah dengan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kita untuk berinvestasi. Jadi kata kuncinya tidak pernah kita namanya mengambil alih hak-hak orang lain ataupun masyarakat. Yang kedua adalah tentunya juga perolehan ini memang perjuangannya mempunyai lingkaran dari izin lokasi, kemudian masuk ke IU, dan sebelumnya melalui SK pelepasan kawasan hutan, kemudian masuk kepada panitia B. Ini mungkin sedikit kronologi yang disampaikan. Nah, di panitia B itu juga kan yang kita tahu semua instansi hadir di situ yang memberikan kritik dan masukan. Ketika itu panitia B clear and clean menerbitkan namanya HGU. Ini sebagai sejarah perolehan itu. Yang ketiga adalah setelah melihat tadi telahan peta dari transmigrasi, ini terang benderang. Ini versinya transmigrasi, bukan dari saya ya, tetapi itu adalah ranahnya transmigrasi. Tetapi ini menunjukkan pada saat ini terang benderang disampaikan oleh negara trans bahwasanya secara jelas disampaikan di muka umum seperti dalam rapat ini tidak terjadi namanya tumpang tindih dengan HGU kita. Itu jelas. Tetapi saya tidak akan masuk ke ranah namanya transmigrasi karena itu bukan ranah saya. Tetapi bagaimanapun apa yang diberikan oleh negara kepada kami, PT Warna Sawit berkewajiban untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan bidang dalam perkebunan yang kami kelola. Saya kira demikian mungkin inti yang bisa saya sampaikan, Pak Sekretaris Daerah. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera kita semua yang saya hormati, Pak. Juga yang terhormat Bapak Kapolres, juga yang terhormat Bapak Dandim, serta Bapak Ibu pimpinan instansi wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami bawakan Bapak Ibu rekan-rekan media yang baik dari Jakarta ataupun Kalteng, kami alhamdulillah siang hari ini bisa duduk bersama menyelesaikan masalah sengketa tanah di Desa Minjaya, Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat. Yang di sini data dan fakta kami kumpulkan dan kami rangkum. Kami sudah memastikan. Sebentar. Saya minta informasi. Waktunya yang kedua kali Pak Sikda. Kalau saya boleh usul, sebenarnya kalau kita lihat ini kan kita di meja, mohon maaf ini tulisan. Jadi kalau saya boleh usul sebenarnya kita ukur lapangan, Pak. Baik, enggak. Saya tadi bertanya, menurut Bapak, apakah ini masuk lahan transmigrasi atau tidak? Yang Bapak usulkan tinggal 15 hektar sekian itu ya. Sertifikat transmigrasi, ya. Iya. LU2 ya. Iya. Oke. Baik. Izin Menunjukkan bahwa peta yang di Stabilo inilah lahan sengketa yang nilainya 325 hektar atas nama warga masyarakat Trans Amin Jaya. Di sini ada tablo dan mohon izin dengan hormat dari bapak-bapak instansi terutama BPN agar nanti diukur ulang, Pak, dari izin prinsip dari garis jalan aspal ke perkebunan warna sawit ini agar diukur ulang, Bapak-bapak. Mohon izin Pak Sekda, agar masyarakat melihat, petugas pejabat melihat bahwa ini betul enggak izin prinsipnya. Begitu Pak Sekda. Baik, yang kedua, izin masih lanjut, ya, Bapak. lanjut. Lahan usaha tersebut yang 15,5 hektar itu sudah ada sertifikat. Dan yang lahan usaha sertifikat tetap LU kan?
Iya. LU2 kan? LU2. Oke. LU2. Terus ini gini Pak Sekda. Ya. Yang menjadi pertanyaan kami juga menindaklanjuti ke notulen tanggal 17 Oktober kemarin 2023. Yang di sini ada kata-kata 2 bulan diselesaikan oleh pihak aparat dan Pemkab. Tapi kenapa di sini sampai hampir 1 tahun belum selesai Pak Sekda? Mohon izin, mohon dijelaskan. Sudah, sampean mewakili itu pernah nggak menunjukkan sertifikatnya? Beliau Pak. Baik. Terus. Ini mohon maaf Pak Sekda, saya potong dulu ya. Kita relate lah di sini. Ini sertifikat itu sudah saya serahkan, diminta di PPN Pak dengan Pak Yuda. Simpelnya. Sudah kita serahkan Pak. Karena diminta Pak Yuda mau Kopinya ya. Rapat yang saya cintai dan saya banggakan yang berkenan hadir pada hari ini sore ini. Saya duduk di sini atas perintah negara berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 6 tahun 2024 tentang pembentukan tim terpadu Satgas PKS penanganan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012. Jadi kehadiran saya di sini juga atas perintah negara. Kalau yang saya cermati berdasarkan notulen yang rapat sebelumnya yaitu 17 Oktober 2023 dan sepanjang perjalanan kita berdiskusi dari pihak perusahaan itu memiliki HGU yang diberikan oleh negara, tentu logonya Pancasila kan begitu. Kemudian dari pihak dari Pak Kris dan rekan-rekan yang lain juga memiliki sertifikat yang juga logonya Pancasila, sehingga saya selaku penegak hukum, selaku penjaga situasi Kamtibmas yang bisa mensahkan atau membatalkan atau mengeksekusi atau menentukan kedua produk negara ini mana yang benar adalah negara juga. Ya, dalam hal ini adalah pengadilan perdata. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten 2 bahwa pertemuan ini tidak bisa memutuskan atau mengeksekusi atau memberi kepastian hukum, tapi memberikan solusi atau jalan keluar kemana permasalahan-permasalahan itu yang langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bermasalah. Terakhir, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Amin Jaya dan juga dari pihak perusahaan dan juga dari Pemda Kabupaten Kota Waringin Barat, karena sampai hari ini masyarakat kita masih kondusif, Pak Sekda, masih mau melalui atau mengikuti aturan-aturan hukum yang ada dan masih mau menjaga situasi Kamtibmas dengan tidak melakukan pelanggaran hukum yang lain. Silakan menuntut hak, tapi jangan sampai malah melanggar aturan atau melanggar pidana. Mungkin itu Pak Sekda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekda, Pak Kapolres, dan peserta rapat pada sore hari ini. Kalau kami berbicara mengenai pandangan hukum untuk penyelesaian suatu sengketa itu melalui dua cara, melalui dua jalur. Yang pertama melalui jalur gugatan perdata. Gugatan perdata itu mengatur atau menyelesaikan terkait dengan hak-hak atau kewajiban yang dilanggar. Kemudian untuk gugatan PT-UN itu menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan tindakan administrasi. Jadi perdata maupun ini beda. Objek perdata perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang atau badan hukum. Kemudian kalau untuk objek tun keputusan tata usaha negara yang mengandung perbuatan melawan hukum.
Jadi di situ nanti dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan hasil putusan yang mempunyai hukum yang mengikat atau inkrah. Mungkin itu Pak pimpinan rapat yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekda Kobar yang terhormat Kapolres beserta seluruh peserta rapat yang hadir di sore hari ini, izin kami tidak banyak yang berusaha sampaikan. Intinya untuk Kamtibmas supaya dijaga, ini sebentar lagi mau menjelang momen-momen yang penting pemilu kada, apalagi 17 besok. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama dari Polres itu tadi, ini perasaan dari mulai tanggal 17-an tiap hari apa terus kita di Pemda Kobar. Mudah-mudahan besok yang dari Bumi Langkeng itu nggak jadi dipending Pak. Jadi nanti kita lanjut lagi setelah 17-an. Kemudian yang berikutnya untuk masing-masing pihak, terutama yang dari pihak Pak Kris dari Desa Menjaya, supaya apa itu hal-hal yang perlu disiapkan untuk nanti diminta oleh dinas-dinas yang terkait, misalnya sertifikat dan lainnya, supaya segera diteruskan. Kita sudah cukup lama masalah ini berlarut-larut. Semoga dengan adanya persyaratan yang segera dipenuhi itu cepat menyelesaikan masalah yang ditunggu-tunggu. Saya yakin Bapak juga nggak kepengen masalah ini berlarut-larut, sehingga masalah ini cepat selesai. Kemudian yang paling terakhir, untuk masyarakat Desa Menjaya, saya minta terutama yang berkonflik dengan masyarakat tidak melangsungkan hal yang seperti desa sampingnya, karena kalau terus terang kami di Kobar ini selalu bersinergi dengan Polres untuk menciptakan Kamtibmas. Kebetulan Kobar ini walaupun di Kabupaten Samping sudah memanas, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita tidak ini lagi. Yang itu yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sertifikat itu mempunyai kekuatan pembuktian. Ini saya bicara ini ya, apabila data fisik dan data yuridis sesuai, makanya pemegang hak atas tanah wajib menguasai, memiliki, ya, memasang tanda batas, memanfaatkannya untuk pengukuran dan keterangannya. Kemudian kedua, terhadap kasus ini ada sertifikat hak guna usaha yang dimiliki oleh PT Wanasawit. Ada sertifikat yang merupakan pengakuan dari Pak Kris CS, sertifikat lahan usaha 2. Pertanyaannya ini Pak, apakah Bapak tahu lokasi sertifikatnya? Saya tahu Pak, karena sudah ditunjukkan Pak Saiful. Oke, kalau Bapak tahu sertifikatnya letaknya di mana, silakan lakukan gugatan di pengadilan. Karena tidak akan mungkin, ya, BPN akan melakukan suatu analisa data yang sertifikatnya lahan usaha 2, tetapi di luar dari peta lahan usaha 2. Nah, nanti BPN juga silakan menjadi turut tergugat. Ini silakan Pak, nggak apa-apa. Karena nanti jangan sampai seperti BPN nanti memberikan janji-janji palsu. Ya, karena nggak akan mungkin Pak. Nggak akan mungkin Pak. Ini saya tegaskan ini Pak, supaya nanti Pak Kris dengan kita merasa bahwa kita dipimpong lah, maka kita pimpong. Nggak apa-apa, supaya nanti berdasarkan data-data fakta Bapak sampaikan tadi itu diuji di keperdataan di pengadilan, gitu Pak. Diuji, gitu kan. Nah, itu bisa, gitu. Kalau kemudian dari fakta-fakta itu kemudian ditemukan bahwa ternyata data transmigrasi tadi ini salah, misalnya gitu kan. Nah, keputusan tunnya seperti apa nantinya, ya kan? Apakah ini tidak dianggap sebagai keputusan tun, perdataan tadi tun atau apa, kan kita belum tahu ini nanti kemana perginya, ya kan? Kemudian sertifikat tadi itu, apakah kemudian sertifikatnya Wanasawit tadi betul-betul di atasnya melimpa L2 berdasarkan peta ini. Jadi gitu Pak. Jadi ini tidak mungkin dilakukan untuk kegiatan pengukuran, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena tidak akan ada keputusan apapun keperdataan ini, karena sudah jelas kalau Bapak tunjukkan itu pasti di atas lahan HGU. Nah, sudah pasti kalau di situ Pak kan. Nah, supaya tidak
berlalu keputusannya itu, mediasi ini kan langkah, pengadilan juga langkah pun, supaya nanti nggak dianggap bahwa BPN tidak ada keputusan apapun gitu. Kalau BPN tunduk dan patuh kepada peraturan undang-undang yang ada, gitu. Supaya nanti jalurnya jelas, Pak. Mungkin itu aja tambahan, Pak. Terima kasih. Dua permasalahan yang saat ini sama-sama mempunyai argumentasi ya, yang mana disampaikan Pak Kapolres tadi sama-sama lambang Garuda ya. Nah, sampai sejauh mana Pak Sekda menyikapi? Ya, Satgas Penanganan Konflik Sosial sudah memfasilitasi beberapa permasalahan sejak hari Senin yang lalu sampai dengan hari ini. Intinya pemerintah daerah berupaya menyelesaikan masalah ini berdasarkan argumen-argumen dan bukti-bukti yang ada. Tugas kita adalah memfasilitasi, bahwa kalau dalam fasilitasi itu pihak yang mengajukan permohonan tidak merasa puas, itu hak yang bersangkutan. Yang paling penting daripada ini adalah pertama kita sudah melakukan fasilitasi, kemudian yang paling penting Kobar kita berharap agar tetap kondusif, dan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat walaupun ada beberapa permasalahan konflik lahan dan lain sebagainya, tapi Kobar juga masih dalam keadaan kondusif. Itu yang kita harapkan. Apalagi kita sebentar lagi akan merayakan peringatan 17 Agustus, kemudian memasuki masa pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kumaran. Terima kasih.